Memahami zikir keras ini beda gitu. Cari senangnya yang lembut-lembut. Datanglah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang hijrah ke Makkah. Dia belajar 2 thariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Dia gabunglah satu paket. Zikir keras dulu, habis itu lembut. Ya boleh-boleh juga sih. Makanya kalau datang ke pusat-pusat tarekat di Bandung, di Tasik, di Garut, mau jalurnya yang manapun, kalau di Tasik kan sudah masyhur tuh, Abah Anom, Suryalaya, macam-macam. Di sini ternyata juga ada TKN tapi beda jalur. Metodenya sama. Keras dulu, baru lembut. Kenapa? Karena memang sudah satu menu. Nah, cuma kenapa yang ini enak, terkenal, yang itu tidak? Kenapa? Sama kayak rumah makan, yang ini terkenal, yang itu tidak. Padahal menunya sama. Rasanya beda. Jadi lidah ini nyari rasa. Kalau makanannya fisik, maka lidahnya lidah fisik. Kalau kolbu fisik atau non fisik, maka yang dia sedang cari menu-menu makanan non fisik. Oleh karena itu ulama kita mengatakan zikrullah qutul qulub. Zikrullah itu adalah nutrisi makanan kolbu. Ya. Zikrullah makanan kolbu. Saya mau tanya, mau nggak tiap hari dikasih karedok teh? Bapak Ibu, mau nggak tiap hari dikasih apa biasanya? Nasi liwet. Mau nggak tiap hari dikasih nasi liwet? Enak juga. Lama-lama tensinya naik, kolesterolnya naik, lidahnya tiba-tiba jadi asin. Mau nggak tiap hari? Bosan. Oleh karena itu, kolbu ini juga ada kebosanan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidaklah akan bosan selama-lamanya sampai kamu bosan. Maka teknik la ilaha illallah pun ada macam-macamnya. Ada teknik A, ada teknik B, ada teknik C. Zikir keras itu tekniknya beda dengan lembut. Dalam keras itu juga ada beberapa teknik. Bosen. Inilah masalah thariqat. Ini masalah thariqat, ini saya sampaikan nih. Kok thariqat zikirnya 2 aja, la ilaha illallah ma Allah. Padahal zikir banyak. Berarti ada yang belum sempurna dalam thariqat itu. Kurikulumnya kurang lengkap. Ya. Bakal bosen nanti kalau cuma zikir la ilaha illallah doang. Selama-lamanya zikir keras mulu, bosen. Maka harus ada zikir lain. Ada zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la haula wala quwwata illa billah, ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada suluknya masing-masing. Ada suluk subhanallah, ada suluk alhamdulillah, ada suluk Allahu Akbar, la haula wala. Semuanya ada suluknya. Dan semua itu turunan dari amalan para nabi atau para malaikat di langit. Hasbunallah zikir siapa? Nabi siapa yang waktu itu dibakar siapa? La ilaha illallah biasa. La ilaha illa anta, siapa yang zikir begitu? Nabi yang dilempar ke perut ikan, Yunus. Maka la ilaha illa anta itu namanya suluk Yunusiyah, tarekat Nabi Yunus. Ada tekniknya. Kalau belum nyampe ke teknik itu, gak akan ada rasa baca la ilaha illa anta. Gitu, ya. Ada tekniknya semua. Allah berfirman ke Nabi Musa, Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana.
Oh, ternyata ahli zikir tertentu, dia kalau baca la ilaha Allah dalam batin dia yang bunyi la ilaha illa ana. Seakan-akan Allah berkalam. Lidahnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi di batinnya seakan-akan Allah bicara seperti kepada Nabi Adam. Itu semua nggak bisa dibuat-buat. Itu semua ada kurikulumnya, ada tekniknya. Kalau seorang mursyid belum mendapatkan tekniknya, dia pun haram mengajarkannya. Dia harus belajar lagi ke mursyid yang lebih tinggi. Di atas mursyid ada mursyid, di atas dokter ada dokter spesialis. Ya, begitu terus. Ada tahapan-tahapannya. Ini kita baru ngomongin thariqah. Teman saya psikolog itu kalau mau terapi orang nggak langsung terapi. Ada namanya conditioning. Bener? Dikondisin dulu nih orang. Baru berhasil. Sama kalau kita mau mengajarkan zikir atau mau belajar zikir, kondisikan dulu pikiran. Walaupun banyak masalah, minimal pas belajar masalahnya ditaruh dulu, gitu ya. Jangan dibawa masalahnya dalam belajar, nanti nggak fokus. Oke, itu thariqah. Jadi thariqah terjemahannya apa? Jalan atau teknik mengamalkan dalil yang tersirat. Kalau fikih mazhab, teknik cara mengamalkan dalil yang apa kata dalil tersurat? Jika kamu hendak sholat, maka takbirlah, angkatlah tanganmu. Kita takbir, Allahu Akbar. Rasanya ada nggak? Kalau tidak belajar thariqah, rasanya hambar. Gitu. Ya hambar aja. Apalagi orang yang belajar sholatnya lewat buku atau YouTube, lewat video, ya salam. Nabi bilang, sholatlah engkau seperti engkau melihatku. Kita nggak lihat Nabi, maka kita harus cari orang yang ketemu Nabi. Siapa yang ketemu Nabi? Ada nggak? Ya udah cari guru yang ketemu Nabi. Kita datanglah ke guru yang ngajarin sholat. Kita tanya, antum ketemu Nabi nggak Pak Kiai? Pasti dia bilang tidak, paling mimpi doang. Terus tahu dari mana sholat? Saya punya guru. Gurunya kita tanya lagi terus sampai ke sahabat Nabi. Jadi jarak kita sama Nabi udah 14 abad. Berarti caranya sudah mungkin ada tambahan, ada pengurangan. Supaya tidak ada tambahan dan pengurangan, wajib lewat mazhab. Supaya nanti kita nggak salah kira. Kita kira orang berbeda sama kita menambah atau mengurangkan. Jadi kenapa ada kelompok sekarang suka nyala-nyalain ibadah kita? Karena dia belajar fikih bukan lewat mazhab. Mereka anti mazhab. Maka di luar mereka bid'ahkan, gitu. Ya, bahaya nggak tuh? Bahaya sekali. Jadi salah satu musibah di umat ini munculnya kelompok anti mazhab. Secara rohani musibah bagi umat ini munculnya kelompok anti thariqat. Akhirnya zikir hambar semua. Dia baca zikir pagi sore tapi nggak ada efeknya dalam hidupnya. Dia sholat, ruku, sujud, tapi tidak ada natijah rasa yang dia dapat setelah membaca. Kata orang-orang ini, sholat nih mohon maaf kalau jidatnya ada yang hitam, ya. Jidat hitam itu boleh-boleh aja. Cuma bukan itu yang dimaksud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka, wujuhihim, karena bekas sujud. Saya udah putar-putar nyari riwayat, adakah jidat Nabi itu hitam nggak ketemu? Meskipun berjidat hitam boleh, nggak ada masalah kan? Emang mungkin kulitnya agak sensitif, orangnya juga sensitif, lengkap sudah. Terus apa yang dimaksud tanda sujud? Tanda sujud, saya sering sebutkan, orang sujud kepalanya di mana? Di bawah apa? Di bawah tempat paling kotor di alam semesta.
nih tempat buang air kecil. Ya walaupun bajunya bagus, walaupun bedaknya masya Allah, bajunya oke, tapi bagian situ bau nggak? Nggak enak kayak ngomongin begitu ya. Tapi emang itu bau, udah selesai. Sekarang ditaruh di bawahnya. Gimana? Maka yang disebut athar sujud, bekas sujud adalah hilangnya kesombongan seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Jadi siapakah yang sujud kepada Allah? Orang yang sudah melepaskan kesombongannya, ego-egonya, merasa sok pinter, sok alimnya, sok solehnya, sok merasa paling benernya, dia buang sudah. Karena yang merasa sok bener di sini, bener. Yang merasa pinter mana? Yang merasa bergelar ini, yang merasa manhajnya, mazhabnya paling bagus, thariqatnya paling keren ini. Kalau ini nggak mungkin. Ini maka ditaruh di bawah. Jadi asarus sujud adalah kerendahan hati. Efek dari sujud adalah rendah hati. Gimana? Udah rendah hati belum? Lagi belajar. Kadang-kadang jujur, mending jujur begitu. Berarti sholat kita ini sudah benar belum? Kira-kira sholatnya diterima nggak? Kayaknya nggak diterima sih. Soalnya simahum fi wujuhimnya belum ada. Karena puncaknya sholat ketika kepala di bawah. Di saat itu tidak ada lagi ego, tidak ada lagi sombong. Kalau masih ada, sholatnya belum diterima, kira-kira gitu. Gimana dong? Orang-orang kayak kita ini sok soleh, sok merasa sholat. Ada orang telat sholat aja kita kata-katain. Ya, ada orang gak sholat, kita suzon. Ya. Dia padahal udah jamak. Ada orang kita lihat gak sholat, padahal dia sudah jamak. Bisa gak begitu? Ya, susah ya. Emang begitu sih ya. Di otak ini, ya, kortek depan ini dia sukanya prasangka. Ternyata otak ini di istilah orang-orang ahli neurologi disebut otak reptil. Ini yang disebut dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Otak reptil itu 5-10%. Selebihnya sisanya berapa? Otak kanan atau kiri 40 45 ya, 45 kiri kanan itulah yang akan mendalami thariqat hakikat ma'rifat. Sayangnya orang cuma berpikir pakai 10% ini. Makanya jadi bodoh seumur hidup. Keras sekali. Cari lawan terus, karena reptil kan suka nyari lawan. Kepalanya begini terus tuh. Siapa lo? Aliran baru nih. Jadi setiap kali ada kelompok baru, kepalanya seperti reptil. Kalau nggak menghindar, ngelawan. Begitulah terus. Ulaika kal an'am. Nyalak mulu. Ya? Maka di Quran disebut seperti kalbun. Seperti si kuku. Jika engkau biarkan yalhas, jika kau perhatikan yalhas, engkau apa-apain yalhas. Yalhas itu lidahnya begitu mulu. Auzubillah min dzalik. Kita ini jangan-jangan baru sujud fisiknya, belum sujud. Kita baru sujud fikih, mazhab, belum sujud thariqat. Kalau sudah sujud thariqat, tahu tekniknya. Kalau engkau sujud, rendahkan egomu, hancurkan egomu, hinakan jiwamu di hadapan Allah. Dihina-hinain benar. Baru berbuah namanya tawadu. Namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu buah dari orang dari tarekat. Zikir
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati jadi tenang. Cara nyebutnya gimana? Ada cara nyebutnya. Gimana cara nyebutnya? Nama ala bidzikrillah, hanya dengan nyebut nama Allah. Nama Allah siapa? Ya Allah. Gampang tuh? Bismillah. Gimana cara nyebutnya? Allah. Gitu cara nyebutnya? Enggak. Ada tekniknya. Ya. Itu yang mahal. Ya, harus pakai talqin. Hah? Harus pakai talqin, mahal itu. Maka barang begini nggak boleh diobral, haram hukumnya diobral. Ini mutiara dari Allah, karena dia seafdol zikir. Kalau diobral, orang nggak menghormati barang ini nanti, dapat dibuang. Itulah yang terjadi pada banyak murid. Talqin sini, karena diobral talqinnya, dia tidak pernah lagi mengamalkan zikirnya. Karena dia nganggap, kita kalau beli cincin tepi jalan, pede nggak pakai tiap hari. Tapi kalau beli cincin ini di toko yang eksklusif, pede nggak pakai tiap hari? Pede. Kira-kira begitu, ya. Ini lebih dari cincin. Ini sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri. Mau obral-obralan. Maka dalam thariqah kami, talqin itu bukan nomor pertama. Nomor pertama at-ta'allum wa ta'lim, ngaji. Udah bener ilmunya baru talqin. Udah hilang syaknya, sehingga dia tahu nama yang akan dibaca dia adalah zat yang maha agung. Maka dia pun akan mempersiapkan jiwanya untuk membaca. Nggak mungkin lewat Zoom, pasti dijemput kok. Antum ini kan lucu, takut COVID ngaji lewat Zoom. Tapi kalau pengen makan resto, datang langsung. Ya salam ya. Nggak adil sama diri sendiri. Takut ngurus badan fisik, tapi virus rohani dibiarkan. Sampai mati begitu aja lah ya. Rasain aja terus. Nggak ada perkembangan dalam batin kita. Nggak adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang sama orang yang adil, yang proporsional, jelas. Jika dilakukan zikir berdasarkan tekniknya, sama dengan orang makan karedok, makan rendang, sesuai dengan takarannya, cara masaknya, udah pas sudah. Kalau juga masih belum terasa, jangan-jangan bukan menunya yang tapi lidahnya sedang sariawan. Paham ilustrasi ini? Kalau kita nih belajar zikir, gurunya sudah oke, tekniknya sudah lengkap, tapi belum juga menikmati zikir. Jangan-jangan kolbu kita sedang bermasalah, seperti mulut lagi sariawan gak menikmati makanan. Saya kira cuma orang Padang yang pedes, orang Sunda cabai rawit gak dicampur apa-apa, giling. Gimana? Udah? Pernah nyoba? Doer gak bibirnya tuh? Gak berani. Tuh orang Padang gak berani, orang Sunda berani. Pantesan lebih pedas dari kita ya gak? Maaf, canda-canda. Itu thariqat. Hasil dari berthariqat, tenangnya kolbu dalam berzikir, namanya hakikat. Kita punya kesimpulan, punya hikmah. Oh begini ya kalau zikir dikerjakan secara benar, hasilnya begini. Kita tahu metodenya, tahu teorinya, paham hikmahnya. Ini namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu pengetahuan yang diperoleh setelah menjalani hakikat. Tapi hati-hati, tidak semua pengetahuannya tepat. Maka di atas hakikat ini harus ditingkatin lagi.
si hakikatnya harus diuji. Karena hakikat ini pengetahuan, tapi pengetahuannya terpisah. Zikir la ilallah rasanya ini, zikir hu rasanya ini. Itu namanya hakikat. Terpisah-pisah. Beda zikir, beda rasa. Umroh sama puasa, beda nggak rasanya? Keasikan umroh haji berbeda dengan keasikan tahajud, benar? Pilih mana? Sama-sama pegel loh kaki, tahajud, sama-sama tawaf. Kenapa orang lebih sering memilih umroh? Padahal mau ketemu Allah di rumah juga bisa. Nggak mesti ke Ka'bah kali. Kenapa? Karena menu. Orang bosen satu menu. Rasa, ada rasa yang didapat di dalam umroh beda dengan rasa yang dapat dalam tahajud. Rasa ini menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang disebut ilmul yakin. Ilmu yakin. Paham? Kira-kira? Dhamma lainnya hakikat. Sehingga kita punya keyakinan, kalau aku baca ini, aku yakin begini, itu orang udah punya hakikat. Maka orang yang sudah mengerti hakikat, jika ada orang bersyariat sholat 1000 rakaat, dia cukup 2 rakaat, itu udah sama. Kalau orang bersyariat belum mengerti ilmu yakin, dia sholatnya baru by pahala. Kalau ada pahala dia sholat, kalau nggak ada pahala dia nggak sholat. Kalau orang mengerti hakikat, dia sudah tahu bahwa sholat itu jangan harap pahala, tapi ada sesuatu di belakang itu. Inilah yang disebut oleh Nabi, orang alim tidur lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang itu, maksudnya yang punya ilmu hakikat. Kalau ilmu yang zahir biasa. Lalu apa beda hakikat dengan ma'rifat? Hakikat itu masih bisa luntur. Hakikat itu masih bisa salah. Yakinan kita kadang-kadang belum tepat. Dari mana kita tahu yang paling banyak dapat ilmu hakikat waktu di surga itu malaikat namanya Azazil. Tetap saja tergelincir, dipecat dari malaikat namanya iblis. Iblis itu ahli hakikat. Dengan ilmu hakikatlah dia menyesatkan orang-orang ahli zikir yang tidak berguru. Pernah berguru terus ninggalin gurunya. Pernah bermajelis lalu keluar dari majelis. Orang-orang begini dicaplok sama iblis. Apa kata iblis? Zikir kamu keren ya. Karena zikir kamu banyak orang sembuh nih. Kamu sebenarnya mursyid yang lebih sakti daripada gurumu. Mulai terbersit. Kita lebih sakti dari guru. Tuh, kena tuh dah. Pernah gak ngeliat ada orang begitu? Ya, murid kiai besar buat tarekat baru. Ini nasib dia ini. Keluar dia dari halaqah. Karena terbersit dalam hatinya, dia lebih sakti dari gurunya. Dia nggak sadar gurunya sedang pura-pura nggak bisa. Ngetes dia aja. Guru pura-pura nggak bisa ngeruqyah, nggak bisa. Oh, saya nggak bisa doain air, pura-pura aja. Bukan berarti dia nggak bisa. Dia nguji antum itu. Ngerasa sakti nggak melebihi guru. Banyak yang terpedaya di situ. Apalagi urusannya udah ketemu pulus. Ya. Apalagi urusannya udah ketemu pengikut. Orang merasa pengikut itu aset dia. Waduh, gawat. Banyak orang tergelincir pada bab ini. Banyak sekali. Oleh karena itu, orang sudah bertarekat dapat hakikat, masih bisa tergelincir. Contohnya Barsisa. Contohnya Musailamah Al-Kazzab. Itu Musailamah kan dulu ikut nulis wahyu. Musailamah ikut nulis wahyu, Bang. Khidmah ke Rasulullah. Maka kita berdoa orang-orang yang berkhidmah untuk agama ini, untuk kita tidak membelot di akhir nanti. Amin. Ya, ini bahaya benar.
Kenapa? Si Musailamah ini melihat harian Nabi. Dia mikir, Nabi mah biasa aja orangnya. Kita begini, dia begini. Kita begitu, dia begitu. Akhirnya dalam pikiran apa? Nabi ini orang biasa kayak. Kejadianlah sekali, ada penulis wahyu selain Musailamah. Nabi turun ayat kepada Nabi. Tapi Nabi gak bacakan semua. Nabi masih tertegun, keasikan membaca ayat. Si penulis wahyu ini diizinkan Allah terbuka tarbir rohaninya. Dia dengar Jibril baca ayat. Surat Al-Mu'minun itu tentang penciptaan alam, penciptaan tubuh kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengar dia. Terus dia konfirmasi ke Nabi, ya Rasulullah, lanjutan ayatnya ini bukan? Saya barusan dengar ada Jibril baca. Kata Nabi, benar. Dalam hati terbersit sama dia, gini doang ilmu guru gua, gini doang makomnya Rasul, saya juga bisa. Maka orang ini jadi nabi palsu. Kalau murid jadi mursyid palsu, buat tarekat palsu, karena dia merasa dia bisa mengakses apa yang diakses gurunya. Dia kira gurunya cetek ya. Ini sering terjadi di semua halaqah, di semua thariqah ya. Maka untuk selamat hanya satu bab, harus masuk pintu ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Disebut ma'rifatul Muhammadiyah, mengenal hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika engkau cinta Allah maka ikuti aku sang Muhammad. Maka dia harus ikut ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sholatnya banyak, beliau gak bilang supaya kalian selamat. Nabi bilang, aku ingin bersyukur kepada Allah. Nabi ketika dapat wahyu gak bilang, gua doang yang bisa dengar, lu gak gitu. Kalian gak bisa. Gak ada Nabi kesombongan begitu, gak ada. Nabi selalu merendahkan hatinya di hadapan Allah dan para sahabatnya. Yang dimaksud al-haqiqah al-Muhammadiyah, itulah kemurnian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berakhlak dalam hakikatnya, dalam bertorikotnya, dalam bersyariatnya, itulah yang dapat ma'rifat. Dan tidak sedikit kita dengar ada orang ketemu orang semakin tinggi teori ma'rifatnya semakin sombong. Apa itu? Ngeremehin orang. Berarti dia sombong gak? Gak level, gitu kan? Kajian kulit tuh gak penting. Nih kajian hakiki nih, kajian hakikat nih, kalian gak tahu. Ngomong begitu itu sombong namanya. Sedangkan Rasulullah mengajarkan tidak boleh sombong.